Tumanina artinya berdiam sejenak. Kenapa Rasul menganjurkan kita untuk berdiam sejenak? Supaya aliran darah yang ada dalam tubuh kita itu tidak kayak terguncang ya. Misalnya kan berdiri terus ruku itu harus tumanina. Ketika tidak tumanina, soal kita dianggap tidak sah. Ruku tumanina atau berdiam diri sejenak terus bangkit dari ruku. Kenapa Al-Jami menganjurkan kita untuk tumanina? Karena ketika kita ruku dan tidak tumanina, darah akan yang turun ketika kita ruku dan ketika kita bangkit kembali akan kayak tergoncang ya. Ini kan. Kemudian terus juga di ruku itu gerakan ruku menurut Ustaz saya gerakan sahnya ruku itu ketika kita mengambil sebotol air dan menaruh di punggung kita. Ketika air itu tidak tumpah atau tidak bergerak, artinya posisi ruku kita sempurna. Masya Allah, Allah sangat menunjukkan betul-betul menciptakan tubuh kita ini dengan sangat sempurna. Karena kenapa? Ketika kita ruku, telapak tangan itu ditempatkan di tempurung lutut ya, dan ukurannya pas. Bagian normal ya, bagian normal. Ukurannya pas. Ketika kita letakkan telapak tangan kita di tempurung lutut, posisi tulang punggung akan mendatar, akan rata. Kenapa Allah menyuruh kita melalui Nabi Muhammad SAW untuk meletakkan tangan di tempurung agar supaya tulang punggung ini ada bantuannya. Bisa saja kan Allah menyuruh kita atau melalui Rasulullah untuk ruku tanpa mengubah posisi tangan. Maksudnya ruku tapi tangan tetap bersedekap. Bisa saja kan? Tapi Allah Maha mengetahui dan Maha menciptakan manusia yang sangat sempurna. Itu di gerakan ruku. Kemudian di gerakan sujud. Sujud itu juga termasuk salah satu rukun salat. Sujud itu bisa juga Allah menganjurkan kita melalui Nabiullah untuk sujud tanpa meletakkan telapak tangan di samping kepala kanan dan kiri ya. Gunanya apa? Menurut ilmu yang saya pelajari, gunanya agar supaya tulang leher ini ada bantuannya. Karena di tulang leher ini sangat sensitif bagi kesehatan. Teori kesehatan mengatakan ketika kita lihat pasien dengan luka di atas klavikula, klavikula ini tulang ini, ketika ada pasien kecelakaan atau terjatuh terdapat luka di atas klavikula, harus dipasangkan nekolar, itu yang biasa kita lihat di film kan, yang pasang leher ini, supaya posisi tulang belakang terjaga. Kenapa harus terjaga? Karena di sini banyak syaraf dari otak ke seluruh tubuh, dan di sini dari pusatnya di pergerakan ekstremitas tangan kanan dan tangan kiri. Makanya Allah menunjukkan kita ketika sholat, posisi tangan diletakkan di samping kepala kanan dan kepala kiri supaya orang ini ada bantuannya. Kemudian juga salah satu rukun sholat itu salam. Mulai ke kanan, minimal ke kanan. Saya pengetahuan saya apa sholat dulu, minimal ke kanan. Kalau ini sempurna ke kanan dan ke kiri. Dan bacaannya itu doa kepada orang yang berada di sebelah kanan kita dan kanan kiri kita. Menurut kesehatan, manfaatnya itu supaya otot di leher kita ini tidak tegang. Ketika sholat sekitar 3 atau 4 menit, posisi fokus melihat ke bawah, tidak balik-balik. Allah ingin supaya otot di leher kita ini rileks ketika selesai melaksanakan sholat. Ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anjuran kesehatan itu ketika kita ingin
merilekskan otot leher, jangan ada tekanan kayak gini. Ini mohon maaf, sepengetahuan saya yang ilmu saya masih sedikit, itu sangat tidak dianjurkan. Contoh, misalnya kalau kita biasa di kamar atau di rumah main HP, ketika kita terlalu fokus kayak gini, 5 menit saja fokus tanpa balik-balik, lihat status orang atau status mantan, tanpa memperhatikan kanan dan kiri itu, otot akan tegang. Apalagi yang sudah berumur ya, Pak Sep ya, bukan Pak Sep. Gimana? Jadi kalau pakai HP, assalamualaikum. Boleh. Sambil merilekskan otot, juga mendoakan di samping kita. Mungkin saya kira cukup sekian. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, tapi ilmu saya belum cukup. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam untuk tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Al-Rajihi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita akan membaca kitab Riyadhus Shalihin, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kedua kalinya sholawat dan salam paling senantiasa kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali yang membawa kitab bisa dibuka bab 37, yaitu babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid, yaitu bab infak dari harta yang disukai, dicintai, dan juga dari harta yang baik. Dari bab sebelumnya kita sudah membahas terkait masalah infak untuk siapa, yang terbaik untuk siapa, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas terkait infak yang sifatnya lebih umum, infak yang sifatnya lebih umum. Barangkali untuk urusan keluarga sudah beres, ya sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang infak dalam maknanya secara umum. Baik. Di sini Imam Nawawi mengutip dua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Artinya lan tanalu, kalian tidak akan tanalu mendapatkan albirra, albir kebajikan, kebaikan. Artinya kalian tidak akan sampai pada level sebagai orang yang baik, sebagai orang yang berbakti, sebagai orang yang betul-betul memiliki kebajikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian
kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai, apa yang kalian sukai. Kemudian di dalam ayat selanjutnya surat Al-Baqarah 267 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari yang baik-baik, min thayyibat, dari yang baik-baik, maka kasabtum, dari hasil jerih payah kalian, dari hasil pekerjaan kalian. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari sebagian yang kami keluarkan bagi kalian dari bumi, hasil panen, hasil perkebunan, ya, hasil pertanian dan seterusnya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah kalian pilih-pilih yang jelek untuk diinfakkan. Jadi mau infak dipilih-pilih. Misalnya tanamannya kopi misalnya, yang diinfakkan mungkin yang kualitasnya kurang baik. Nah, yang kualitasnya bagus, yang harganya mahal, ya untuk dipakai sendiri atau dijual. Ini maksud ayat ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengupas ya hikmah ataupun makna daripada dua ayat ini, alangkah baiknya kita bahas dulu fawaid atau faidah atau keutamaan berinfak. Ya, keutamaan berinfak. Karena ini penting sekali. Ada beberapa hadis yang mungkin tidak disebutkan di dalam Riyadhus Shalihin ini, akan tetapi bisa kita temukan dalam kitab-kitab lain. Misalnya di antara bentuk faidah daripada infak itu yang pertama, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrin atau bisyikki tamratin. Ittaqun nar, apa itu ittaqun nar? Jagalah diri kalian dari neraka. Ya, meskipun dengan apa, syik tamrah, sekedar dengan syik itu apa? Biji. Separuh. Apa? Oh, Tamratun sebiji kurma. Artinya apa? Infak itu memiliki faedah yang luar biasa, yang bisa menjaga kita dari neraka, meskipun hanya sekedar separuh biji kurma. Apalagi kalau yang diinfakkan sesuatu yang lebih besar. Kalau separuh biji kurma saja faedahnya bisa menjaga kita, menjauhkan kita dari neraka, tentunya yang lebih besar juga akan lebih besar. Tentunya ini kembali kepada masing-masing, nanti kita akan pahami dari dua ayat yang kita baca tadi. Jadi yang pertama, faedah infak, faedah sedekah itu adalah menjaga kita dari neraka. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Apa itu burhan? Cahaya. Hah? Cahaya. Burhan cahaya? Bukti. Burhan itu bukti. Bukti apa? Burhanun, bukti daripada sidqul iman, bukti daripada jujurnya keimanan kita. Makanya ada kemiripan sedekah dengan sidqun, dengan shadiq. Sidqun itu apa? Jujur. Nah, sedekah dari huruf yang sama, sedekah. Shadiq, kawan. Kenapa disebut shadiq? Karena jujur. Ya harusnya shadiq itu jujur gitu ya. Kawan kita, kawan karib kita, dekat kita, yang mungkin juga tempat kita curhat, menyampaikan unek-unek. Ya kalau sudah kawan dekat itu sudah nggak ada apa bahasanya, tedeng alim-alim bahasanya gitu ya. Apa aja disampaikan, mungkin kita punya keluhan-keluhan, jadi tahu, sama-sama tahu. Jujur. Kalau orang menikah harus bayar apa itu? Mahar itu apa bahasa lainnya? Soda. Mahar itu soda. Ya barangkali dari sumber kata yang sama. Atau mau nikah nggak mau bayar soda. Ini benar nggak ini? Niat nggak? Kan begitu. Iya. Nah, sedekah itu burhan sama.
sedekah itu sebagai burhan, kejujuran, bukti kejujuran, benar nggak kita iman? Ya barangkali kalau kita gali lebih dalam ya, kita bayangkan nih Pak sekalian, kita bekerja, mencari penghasilan, bahkan mungkin ada yang di bela-belain lembur, ya. Kemudian ada yang kerjaannya misalnya di panas-panasan atau angkat-angkat barang berat sampai luar biasa. Untuk dapat apa? Muqabil, dapat upah, kan begitu. Setelah dapat upah, diinfakkan. Kalau bukan karena dorongan iman, apa yang mendorong kita melakukan itu? Kalau bukan karena kita yakin infak kita itu untuk maslahat kita di akhirat, Allah akan memberikan pahala besar di akhirat, apa dorongan lainnya? Apa kira-kira? Dorongan terbesar kan itu. Maka ketika seseorang berinfak, bersedekah, maka sedekahnya itu sebagai burhan, bukti dia jujur dari imannya, ya, bukti dia benar-benar beriman, meyakini, mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu burhan. Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan inna sadaqah tudfi ghadabar rabb. Sadaqatus sir. Maaf, sadaqatus sir. Inna sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu tudfi, apa tudfi itu? Meredam. Ya, meredam ghadab. Ghadab itu apa? Murka, kemarahan. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ikhlas sekalian, kita sebagai seorang mukmin dalam melaksanakan perintah Allah itu banyak sekali kekurangan. Ataupun dalam menjauhi apa yang Allah larang itu kita sudah banyak juga kekurangan. Hal-hal yang dilarang kita lakukan. Hal-hal yang disuruh diperintahkan kita tidak melakukan atau melakukan tapi tidak semestinya, sesuai yang diminta, sesuai yang diwajibkan. Sehingga hal-hal itu menyebabkan Allah murka kepada kita barangkali. Ya. Allah murka kepada kita. Maka di antara hal yang bisa kita usahakan untuk bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah dengan sir, sembunyi-sembunyi. Tidak perlu diiklankan. Ya, barangkali bahkan mungkin orang yang diberi atau orang yang dikasih sedekah itu tidak merasa apa ya, tidak enak kalau diberinya di tempat umum atau dilihat orang, atau bahkan ya mohon maaf ada sebagian yang memang butuh didokumentasikan begitu. Tentu akan lebih nyaman menerimanya ketika tanpa ada yang tahu. Benar nggak Pak? Makanya tentu pahalanya lebih besar dari yang terang-terangan. Meskipun barangkali dengan terang-terangan itu ada maksud lain. Maksud lain apa? Yaitu mungkin sebagai motivasi bagi yang lain, kan begitu. Tapi semuanya kembali ke hati ya, Allah yang tahu. Tetapi tentu asir dengan sembunyi-sembunyi itu jauh lebih aman. Aman bagi kita, misalnya yang bersedekah, karena siapa sih yang hatinya kokoh gitu, kuat imannya, pasti semuanya punya potensi untuk tergoda keikhlasannya, untuk berkurang dan seterusnya. Maka dengan sedekah sir itu lebih aman bagi orang yang bersedekah. Yang kedua, bagi yang menerima juga lebih nyaman. Dan itu menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala meredam murkanya Allah itu redam kepada kita. Makanya di antara wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan, jadi berkaitan dengan kemarin yang kita sampaikan, ketika Rasulullah menyampaikan khutbahnya kepada para wanita, ketika beliau diperlihatkan oleh Allah, ternyata di neraka itu penduduknya kok banyak wanitanya. Di neraka penduduknya banyak wanitanya. Ternyata ada sebabnya. Sebabnya mereka suka yakfurna al-asir wa yuksirna al-la'an. Kalau tidak salah lafadznya begitu. Banyak kufur nikmat dan sering kufur nikmat dan juga sering melaknat.
Kufur nikmat apa maksudnya? Ya, kufur nikmat terhadap apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Itu sering. Misalnya suaminya, ya masya Allah ya sudah melakukan yang terbaik sebagai kepala keluarga misalnya. Ya meskipun ya manusia itu pasti nggak ada yang sempurna, yang kesempurnaan milik Allah. Sudah melakukan yang dia mampu, melakukan yang terbaik. Cuma kadang-kadang ada satu kesalahan, ada muncul ucapan begini, kok nggak ada suami kok nggak ada baik-baiknya. Padahal udah banyak kebaikan yang diberikan. Kadang-kadang muncul ucapan seperti itu. Nah itu termasuk dosa. Ya, mengkufuri nikmat Allah, mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suami. Dan banyak melaknat, ya banyak melaknat kurang lebih seperti itu tadi. Kalimatnya serupa. Nah di sini kata Rasulullah ini yang menyebabkan banyak wanita kemudian terjerat di neraka. Lalu Rasulullah memberikan solusi. Solusinya apa? Ada dua. Solusi yang pertama adalah banyak istighfar. Solusi yang kedua banyak sedekah. Banyak istighfar, banyak sedekah. Ini maknanya sama dengan kurang lebih yang tadi ya, yang kita baca sebelumnya, bahasanya sedekah itu bisa meringankan murka Allah. Yang Allah murka kepada kita karena perbuatan dosa kita, dengan sedekah itu bisa meringankan murka. Lalu selanjutnya di antara fawaid infak, fawaid sedekah itu seperti yang disampaikan Rasulullah, la yanqusu malun min shadaqatin bal yazidu wa yazid. Harta itu tidak berkurang ketika disedekahkan, tetapi bahkan bertambah dan bertambah. Ya tentu ini kita tidak kemudian memaknainya dengan hitungan matematika 5 dikurangi 1 jadi 4, tidak semacam itu ya. Tetapi kita ingat bahwasanya rizki itu dari Allah. Dan rizki yang Allah berikan kepada kita tidak semata-mata berupa materi, berupa nilai nominal, tidak. Rizki yang Allah berikan kepada kita tuh macamnya banyak. Ya. Ada orang misalnya kita sedang di perantauan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin pulang ke Indonesia, kira-kira apa yang dibutuhkan? Beli apa? Beli tiket. Tiket lah. Oleh-oleh udah beli tiketnya nggak dapat mau tiket. Dan tiket itu ya tentu harus beli. Nah, sekarang pertanyaannya, rizki pulang ke Indonesia itu berupa uang untuk beli tiket atau berupa ya peluang yang Allah berikan untuk pulang ke Indonesia? Barangkali nggak perlu beli tiket, benar nggak? Barangkali nggak perlu beli tiket, banyak jalan. Ketika Allah memberikan rezeki kita bisa pulang ke Indonesia, ke tanah air misalnya, ya logikanya harus beli tiket, harus beli ini. Tapi nggak mesti itu rezekinya. Yang penting nyampe ke Indonesia itu rezekinya. Contoh lain kesehatan, ya, peluang untuk belajar, peluang untuk apa aja, mengembangkan diri dan seterusnya. Itu semuanya rezeki. Yang kadang-kadang banyak dari kita tidak atau kurang apa istilahnya menganggapnya sebagai rezeki. Ya kita hanya terfokus bahwasanya rezeki itu yang ada nilai nominalnya. Nah, maka dalam memahami hadis ini juga kita perlu memahaminya ke sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika harta diinfakkan itu tidak berkurang tetapi malah bertambah. Itu banyak yang bisa kita ambil. Misalnya bertambah seperti apa? Kalau 5.000 dikurangi 2.000 jelas tinggal 3.000. Bertambah apanya? Bisa bertambah barokahnya. Bagaimana bertambah barokah? Barokah itu ziyadatul khair, kebaikannya meningkat. Kita punya misalnya baju harganya 100 rial misalnya. Baju yang barokah itu banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari baju itu yang kita manfaatkan. Dengan baju itu kita banyak melakukan masalah sholat, ya Jumat nggak pernah telat, sholatnya di masjid juga kita pakai baju itu, awet lagi bertahun-tahun nggak kotor-kotor, nggak lusuh-lusuh, masih nyaman, masih bagus. Ziyadatul khair, kebaikannya banyak, pahala yang kita dapat dari baju itu banyak. Sebaliknya harta yang kurang barokah walaupun nilainya bagus
nilainya banyak, tapi kebaikannya mungkin tidak banyak. Ya. Baru dipakai misalnya beli baju seharga 100 rial atau bahkan mungkin lebih mahal. Baru dipakai sebentar, kecantol, paku supaya rusak dan nggak bisa dipakai lagi. Ya udah sampai segitu aja, selesai. Jadi kita tidak bisa menilai rezeki itu dari nominal. Jadi yang penting banyak kebaikan yang bisa kita ambil dari rezeki. Dan itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Ya, Maha Kaya, dan ketika Allah menjanjikan semacam ini, itu bukan janji palsu. Bukan janji palsu, melainkan janji yang benar. Tergantung kita mau imannya sebatas apa gitu ya. Percayanya sebatas apa. Ini beberapa fawaid yang bisa kita sampaikan di sini. Ya mungkin ada beberapa faedah-faedah yang lain ya, yang mungkin belum sempat kita sampaikan. Lalu di sini Bapak Ibu sekalian, ada kalimat yang menarik yang mungkin perlu kita bahas. Allah mengatakan mimma tuhibbun, kalian tidak akan sampai kepada level albir, orang yang apa tadi albir tadi? Orang yang apa? Baik, orang yang berbakti pada Allah, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian suka. Apa hikmahnya di sini? Kenapa yang menjadi patokan kita sampai pada level bir adalah suka kita kepada harta, bukan nominal. Bisa jadi Allah misalnya membuat atau mengatakan begini, berfirman begini, kalian tidak akan sampai kepada level orang yang orang yang baik, orang yang bir ini sampai kalian menginfakkan 100.000 rial misalnya. Bisa nggak seperti itu? Bisa saja. Tetapi yang jadi patokan bukan nominal, tetapi yang menjadi patokan adalah ketergantungan kita nilai nilai benda itu di mata kita. Dan itu bisa relatif. Bisa relatif. Bagi semua orang punya benda-benda yang punya nilai bagi dirinya. Ya meskipun rata-rata harta itu pasti disukai oleh kita, oleh semua orang. Harta itu disukai oleh semua orang, oleh banyak orang. Maka di sini yang Allah jadikan patokan adalah nilai barang itu di mata kita. Semakin nilainya tinggi, maka pahalanya semakin besar. Allah tidak membatasi nominalnya berapa, nggak penting. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya Allah memberikan peluang kepada kita semuanya itu sama rata. Bisa dipahami yang saya maksud? Semuanya sama rata. Maksudnya orang yang kemampuan finansialnya di atas rata-rata, tentu yang dicintainya nilainya tinggi. Orang yang kemampuannya di bawah rata-rata tetap punya sesuatu yang dia cintai. Jadi semuanya punya peluang untuk sampai kepada level al-bir. Itu diantara keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya untuk sampai pada level al-bir, untuk bisa infak dan level al-bir, tidak perlu kita kaya raya, tidak perlu. Jadi patokannya bukan kaya raya, bukan. Tetapi patokannya mampu tidak kita menginfakkan sesuatu yang sangat kita cintai. Begitu ya, Bapak sekalian. Jadi ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi level al-bir bisa dijangkau siapapun. Ya, siapapun. Dengan kemampuan finansial sebatas apapun bisa. Kemudian di ayat selanjutnya kita diperintahkan untuk menginfakkan, dan tentu ini saling berkaitan ya. Sesuatu yang dicintai pasti sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang kita cintai pasti sesuatu yang baik. Maka di antara hal yang menjadikan nilai infak kita, nilai sedekah kita itu bernilai tinggi, ya, pahalanya besar di sisi Allah adalah ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya, kemudian dari hasil jerih payah kita. Sesuatu yang terbaik yang dari hasil jerih payah kita. Jadi kayak tadi yang sudah kita sebutkan, kita kadang-kadang dalam mencari nafkah itu banting tulang. Ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, kadang
Tapi banyak daripada saudara-saudara kita yang mendapatkan jalan rezeki dengan susah payah. Nah, nilai sedekah itu akan bernilai baik, bernilai besar ketika kita memberikan yang paling baik yang kita punya, yang paling baik yang kita usahakan itu. Jangan dipilih-pilih, dipilah-pilah yang sudah sortiran gitu. Ya, kita sudah nggak butuh, ya berbagi sedekah. Ya bukan berarti tidak ada pahalanya, tetapi nilai pahalanya untuk sampai kepada tadi derajat al-bir, sampai kepada derajat al-bir. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang perlu kita sampaikan di sini terkait perusak pahala. Ini penting juga untuk kita pahami bersama. Infak itu merupakan sebuah amal ibadah, dan amal ibadah itu bisa rusak pahalanya meskipun sudah kita lakukan. Ketika kita beramal itu disyaratkan harus ikhlas jelas. Kalau ikhlasnya nggak ada, nilainya pahalanya nggak ada. Tapi kalaupun sudah kita ikhlas infak, kemudian sudah terjadi infak itu, sudah dapat kita pahalanya dicatat di sisi Allah meskipun kita nggak tahu ya. Ingat itu pahala itu juga bisa rusak, bisa hilang karena ada beberapa hal. Nah ini apa contohnya diantaranya yang bisa merusak nilai pahala ibadah kita, nilai sedekah kita. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak, membatalkan nilai sedekah kalian dengan al-manni wal adza. Apa itu al-manni wal adza? Mengungkit-ungkit. Ya, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sehingga orang yang dibantu itu tersakiti hatinya. Ya. Orang yang dibantu tersakiti, tidak nyaman. Ibaratnya misalnya ya, sudah dibantu, sudah gini-gini kok begini, gugat. Sehingga orang yang dibantu itu ibaratnya gini, kalaupun saat itu saya nggak tahu begini, mending nggak usah terima gitu. Nyesel saya terima bantuan Anda gitu. Macam begitu ya. Itu semuanya bisa merusak apa? Nilai pahala sedekah kita. Maka tadi yang kita sebutkan di atas, di antara bentuk sedekah yang bisa menyebabkan murka Allah itu sirna adalah sedekah yang dilakukan dengan sembunyi, karena itu menjaga perasaan orang yang dibantu. Ya. Orang lain nggak tahu sehingga dia nggak merasa sungkan, ya. Nggak merasa nggak nyaman. Nah, semacam itu. Yang kedua, di antara hal yang bisa merusak pahala sedekah meskipun kita tidak secara langsung mengungkit itu di depan orang yang kita bantu, tapi barangkali kita nyebut-nyebut di belakang. Mungkin orang yang kita bantu nggak tahu, tapi kita nyebut-nyebut di belakang. Itu munculnya apa? Riya muncul, pamernya muncul. Ini juga bisa merusak pahala sedekah. Maka ini harus hati-hati, jangan sampai kita sudah berjuang beramal, amalan kita rusak oleh perbuatan kita sendiri. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh kalau tidak salah ya, ibarat orang yang nabung, tapi jaring, orang yang cari ikan tapi jaringnya bolong. Dari depan kita jaring-jaring ikan ya, sininya ngewos ya, keluar semua. Capek yang tidak ada untungnya, sia-sia. Makanya di antara bentuk yang membuat sedekah, nilai sedekah kita baik itu adalah keikhlasan yang sempurna. Maka disebutkan di dalam surat apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Surat apa? Al-Insan. Iya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kalian makan hanya semata-mata karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak minta balasan kepada kalian, ucapan terima kasih saja tidak.
ya sudah memberi, nggak ada sangkut pautnya dengan hubungan kita. Gitu. Saya memberi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya memberi hanya karena Allah. Nggak usah bilang syukron, nggak usah bilang terima kasih, nggak usah didoakan. Nah, kadang-kadang kita nggak minta balasan tapi sawi doa. Sawi doa ya. Tolong didoakan ya begini-begini. Ya nggak ada salahnya. Tetapi itu barangkali bisa mengurangi apa tadi? Nilai pahala kita di sisi Allah. Sebenarnya ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita tidak meminta doa, tetapi sebenarnya mendoakan orang yang memberi itu sudah kewajiban orang yang dibantu. Kan Allah mengatakan, Rasulullah ya menyebutkan lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu belum bersyukur kepada Allah. Kewajiban kita sebagai seorang mukmin, sebagaimana disebutkan Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah nikmat kepadamu. Kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kewajiban kita sebagai manusia itu bersyukur kalau mendapatkan rizki. Dan kita tidak akan mungkin bisa bersyukur kepada Allah kalau rizki Allah itu sampai kepada kita melalui siapa? Hamba-hamba Allah. Kalau belum kita berterima kasih kepada jalur-jalur itu. Allah membantu kita. Misalnya kita sedang kesusahan, ada orang membantu kita. Itu bantuan dari orang ini atau dari Allah? Dari Allah melalui orang ini. Kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau belum mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Paham maksudnya ya? Jadi di sini ada ketika kita berada di posisi orang yang dibantu atau kita berada di posisi orang yang membantu, itu ada mauqifnya sendiri-sendiri, ada sikapnya sendiri-sendiri. Ketika kita berada pada posisi orang yang membantu, sudah lillahi ta'ala, jangan minta doa aja, jangan minta gitu. Karena sebenarnya kalaupun kita nggak minta, ya otomatis yang kita bantu itu wajib mendoakan kita. Minimal bilang apa? Syukron atau jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan itu juga doa, jangan salah. Semoga Allah membalasmu dengan balasan yang baik, itu juga doa. Kita nggak perlu minta, udah didoakan gitu. Kalau kita minta doa hanya merusak ikhlas kita sebenarnya. Tapi di sisi lain ketika kita di posisi yang diberi, ya harus mendoakan. Karena kalau kita tidak mendoakan, membalaslah. Kalau tidak mampu membalas, mendoakan minimal. Kalau kita tidak mendoakan, maka kita belum syukur kepada Allah. Kewajiban kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya. Dan syukur kita kepada Allah tidak akan bisa sebelum kita mendoakan atau membalas kebaikan orang yang membantu kita. Lam yashkurillah man lam yashkur binnas. Kemudian ada satu hadis di sini, ada sebuah kasus ya dari Anas berkata, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsara al-ansari bil Madinah malan min naqlin wa kana ahabbu amwalihi ilaihi baruha. Jadi ada seorang sahabat bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Beliau orang yang paling kaya di Madinah. Sahabat Ansar yang paling kaya di Madinah. Harta yang paling dia cintai, dia sukai itu kebun bernama Bayruha. Kebun Bayruha itu harta yang paling dia sukai. Karena kebun itu di situ ada sumber airnya, jernih, seger, kemudian ada pohon-pohon kurmanya dan buahnya bagus. Rasulullah suka biasa mampir ke situ, minum airnya dan juga berteduh di situ. Jadi itu udah harta yang paling dia sukai ya, Abu Talhah ini suka. Kemudian suatu saat, dan tempatnya pun strategis di depan masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi. Ini zaman Rasulullah. Jadi strategis tempatnya, nyaman dan enak lah pokoknya. Itu harta paling disukai oleh Abu Talhah. Kemudian suatu saat Rasulullah menyampaikan ini, lan tanalul birra, yang kita baca ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian akan sampai kepada derajat bir kecuali menafkahkan, menginfakkan harta yang paling kalian sukai. Sekonyong-konyong saat itu juga Abu Talhah datang kepada Rasulullah.
ya Rasulullah, harta yang paling saya suka itu ini. Sekarang saya serahkan kepada Anda. Apa yang dikatakan Rasulullah? Wah, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, inilah tijarah lan tabur gitu. Apa istilahnya? Apa sih? Bisnis yang enggak rugi. Bisnis yang nggak akan rugi gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, kalau begitu bagi ini sedekahkan kepada kerabat-kerabatmu yang membutuhkan. Jadi oleh Rasulullah disuruh memberikan kepada beberapa kerabatnya, anak-anak pamannya. Barangkali kondisi saudara-saudaranya Baroha ini dalam kondisi ekonominya yang kurang bagus, sehingga oleh Rasulullah SAW disuruh untuk menafkahkan kebunnya itu diberikan kepada kerabat-kerabatnya yang kurang. Di sini bisa kita ambil kesimpulan, ya sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kenapa kok menyuruh Abu Talha ini membagikannya kepada kerabat-kerabatnya? Ya barangkali karena memang kerabatnya butuh. Ini menunjukkan bahwasanya infak sedekah itu ada level-levelnya. Satu infak dengan infak yang lain itu bisa nilainya berbeda pahalanya tergantung situasi kondisinya. Kondisi yang menginfakkan, kondisi yang diberi infak. Tentu bersedekah kepada orang miskin berpahala. Tapi kalau orang miskin tersebut kerabat kita, pahalanya lebih besar. Apalagi itu masih kerabat yang sangat dekat, atau mungkin tetangga kita, pahalanya juga lebih besar. Udah kerabat, tetangga pula, pahalanya lebih besar lagi. Baik. Kemudian di satu kesempatan yang lain, Umar bin Khattab suatu saat setelah perang Khaybar kalau tidak salah, beliau mendapatkan bagian kebun kurma di Khaybar. Lalu saat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta yang paling berharga yang saya punya, saya serahkan kepada Anda. Lalu Rasulullah mengatakan, gimana ya? Intinya adalah sedekahkan buahnya, wa imsik wasabil samarataha. Saya lupa awalnya. Intinya oleh Rasulullah SAW menganjurkan kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya itu, ya, untuk diwakafkan. Kemudian hasil kebunnya itu diberikan kepada fakir miskin. Jadi tanahnya itu menjadi tanah wakaf, di mana buah-buahannya hasil kebunnya itu untuk fakir miskin, sehingga tidak ada habisnya. Kalau misalnya tanah itu oleh Umar bin Khattab dijual jadi uang misalnya, dan uangnya diinfakkan, habis saat itu juga. Tapi ketika diwakafkan di jalan Allah, di mana wakaf itu nanti tergantung wakifnya niatnya apa ya. Ini wakaf pendidikan, ini wakaf untuk fakir miskin, ini wakaf untuk fakir miskin dari kerabat, bisa jadi. Jadi sesuai dengan niat di awal waktu, sehingga nilai kebaikannya itu nggak putus. Dan ini bagian dari ibadah yang tidak akan pernah putus pahalanya ketika kita sudah meninggal. Di antaranya apa? Sedekah jariyah. Jadi sedekah yang mana kebaikannya itu terus bisa dirasakan oleh orang, sehingga pahalanya pun nggak berhenti. Pahalanya pun tidak berhenti. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu yang bisa kita baca dari kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin ada waktu sedikit sebelum azan yang pertama atau sebelum jam 11, barangkali